Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar adik-adik atau teman-teman sekalian di rumah? Apakah ada kendala hari ini? Kita telah melewati sesi ujian SNBT atau UTBK, namun jangan sampai kita melewatkan untuk persiapan TKA ke depannya. Kembali lagi bersama saya Nurjian Syahid dari Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Generasi Smart Berkarakter Cerdas. Baik, adik-adik sekalian, untuk hari ini kita akan kembali belajar persiapan TKA Bahasa Inggris Wajib, tentunya bersama saya Kak Jihan. Nah, untuk pertemuan kali ini atau kesempatan kali ini, kita akan melihat sebuah teks naratif atau teks cerita tentang beberapa siswa yang melakukan camping program ataupun perkemahan. Nah, di paragraf pertama disampaikan bahwa last month the students of Green Valley High School joined a school camping program in the mountains. The program lasted for 3 days and was guided by the teachers and local instructors. Before leaving, the students prepared tents, food supplies, flashlight, and first aid kits. Nah, bulan lalu, students of Green Valley ataupun siswa-siswa dari Green Valley High School ini mengikuti program perkemahan sekolah yang diadakan di pegunungan. Program ini lasted for 3 days atau berjalan atau berlangsung selama 3 hari yang diarahkan atau di-guide bersama teachers atau gurunya dan local instructors ataupun instruktur lokal atau di daerah tersebut. Before leaving, sebelum mereka meninggalkan tempat tersebut, the students prepared tents, food supplies, flashlight, and first aid kits. Ataupun mereka mempersiapkan tenda, makanan atau stok makanan, pencahayaan seperti senter, dan bantuan-bantuan pertama ataupun ketika obat-obatan diperlukan. Nah, untuk paragraf kedua disampaikan, on the first day, the students learn how to build tents and cook simple meals outdoors. Some students felt tired. They had to carry heavy bags during the hike. However, they continued the activities enthusiastically. At night, they gathered around a campfire and listened to stories from the instructor. Jadi, disampaikan pada paragraf kedua bahwa pada hari pertama, on the first day, the students learn how to build tents. Jadi, pada hari pertama, siswa-siswa ini belajar untuk membangun tenda dan juga memasak makanan-makanan sederhana di luar dari tendanya atau outdoors. Some students felt tired. Jadi, beberapa siswa merasa lelah karena they had to carry heavy bags during the hike. Jadi karena mereka harus membawa barang-barang yang banyak dan berat saat mendaki gunung tersebut. However, they continued the activities enthusiastically. Jadi mereka tetap melanjutkan aktivitasnya secara antusias. Nah, at night, di malam hari, they gathered around a campfire and listened to stories from the instructor. Jadi mereka berkumpul membuat api unggun dan mendengarkan cerita dari instrukturnya. On the second day, di hari kedua, the weather suddenly changed. Jadi pada hari kedua ternyata cuacanya tiba-tiba berubah. Heavy rain fell and strong winds blew across camping area. Jadi ternyata ada hujan lebat dan angin yang bertiup kencang selama atau di daerah campingnya atau di daerah perkemahannya. The instructors immediately asked everyone to stay calm and move to a safer place. Jadi si instrukturnya ini segera mengarahkan siswa-siswa atau semua orang untuk tetap tenang, stay calm and move to a safer place. Jadi pindah ke tempat yang lebih aman atau safer. Because the students followed the instructions carefully, no one was injured during the storm. Jadi karena mereka mengikuti arahan dari instrukturnya dengan baik, maka tidak ada yang terluka saat terjadinya badai tersebut. Nah, di paragraf terakhir disampaikan, on the last day, the weather improved and the students worked together to clean the campsite before returning home. Although the trip was challenging, many students said the camping program taught them discipline, teamwork, and responsibility. Disampaikan pada paragraf terakhir bahwa di hari terakhir cuaca mulai membaik kembali.
dan siswa mulai bekerja bersama membersihkan daerah camping atau daerah perkemahannya sebelum kembali ke rumah atau pulang. Meskipun trip atau perjalanannya itu lumayan challenging atau menantang, tapi banyak siswa-siswa yang mengatakan bahwa program camping ini atau program perkemahan ini mengajarkan mereka untuk disiplin, bekerja sama, dan bertanggung jawab. Jadi itu the end of our story hari ini. Nah, berdasarkan cerita itu, kita akan mengidentifikasi beberapa jenis pertanyaan nih yang terkait dengan bentuk narasi atau teks yang bersifat naratif. Nah, untuk questions number 1, which outline best summarize the story? Oke, adik-adik sekalian di rumah jangan lupa bahwa ketika kita minta summarize the story, berarti kita diarahkan untuk menyimpulkan. Ingat bahwa summarize the story itu adalah menyimpulkan story itu. Nah, summarize the story berarti kita harus melihat kembali ke dalam teksnya. Apa kesimpulan dari teks tersebut? Nah, di balik teks ini sebelumnya disampaikan. Tadi paragraf pertama disampaikan bahwa siswa-siswa dari Green Valley ini ingin mengikuti perkemahan atau camping. Di hari pertama, di paragraf kedua disampaikan bahwa mereka ini belajar untuk membuat tenda dan memasak makanan-makanan yang sederhana. Tapi kadang mereka merasa tired atau lelah karena mereka awalnya membawa barang-barang yang cukup berat atau tas-tas yang berat saat mendaki pegunungan itu. Nah, di hari kedua tiba-tiba cuacanya ini berubah atau ada perubahan dari cuaca. Kenapa? Karena tiba-tiba hujan terjadi sangat lebat dan ada angin yang bertiup kencang di daerah perkemahan itu. Akhirnya para instrukturnya ini mengarahkan mereka untuk berpindah ke tempat yang lebih aman. Nah, tadi untuk the last day-nya, intisarinya adalah the students work together. Si siswa ini kembali merapikan tenda karena cuaca yang sudah lebih baik. Terus mereka akhirnya belajar bahwa ternyata camping atau perkemahan kali ini tuh tidak mengajarkan mereka untuk bersenang-senang saja, tapi juga mengajarkan mereka tentang disiplin, kerjasama, dan tanggung jawab. Nah, itu tadi intisari atau summarize kita, kesimpulan dari teks ini atau teks naratif ini. Nah, sekarang mari kita mengidentifikasi masing-masing opsi. Opsi alpha disampaikan bahwa the students visited a city park, they play game all day, a teacher cancel the activities, everyone home early. Nah, ini kan berbeda ya sama yang tadi kita lihat. Karena ya memang mereka melakukan perjalanan tapi bukan ke city park, tapi mereka melakukan camping di pegunungan. Jadi jelas bahwa di kalimat pertamanya saya sudah salah. Jadi kita mengeliminasi untuk pilihan alpha. Nah, untuk pilihan bravo disampaikan students join a camping program in the mountains. Oke, ini benar bahwa di kalimat pertama mereka mengikuti yang namanya program perkemahan. Tapi they prepare equipment before leaving. Mereka mempersiapkan barang-barang atau perlengkapan sebelum berangkat ke perkemahan itu. Nah, selanjutnya di kalimat ketiga untuk mewakili paragraf ketiga, they learn outdoor skills during the camp. Mereka belajar persiapan-persiapan ataupun kegiatan-kegiatan outdoor selama camping atau perkemahan itu. A storm happened, but everyone stay safe. Jadi tadi disampaikan juga di paragraf ketiga bahwa ternyata ada badai yang terjadi. Akhirnya orang-orang itu tetap selamat. Kenapa? Karena mereka mengikuti instruktur atau mengikuti instruksi dari si instruktur tadi. Nah, the last sentence di sini disampaikan bahwa the students clean the campsite and return home. Jadi mereka akhirnya membersihkan perkemahan atau tempat camping mereka. Yang selanjutnya mereka akhirnya pulang ke rumah. Nah, itu tadi intisarinya. Nah, sepertinya kalau kita lihat pilihan bravo ini cukup mewakili teks naratif yang tadi kita baca bersama-sama. Nah, kita simpan dulu jawabannya. Untuk Charlie, students refused to join the camping trip. Teachers forced them to hike in the rain. Many students were injured during the storm. The school cancel future programs. Oke, ini jelas berbeda atau sangat berbeda ya sama kondisi tadi. Karena apa? Karena di sini students refused to join camping trip. Mereka menolak untuk mengikuti camping trip tadi, sedangkan mereka kan bersama-sama ingin mengikuti camping atau perkemahan tadi. Terus di sini teachers forced them to hike in the rain. Diarahkan katanya sama guru untuk tetap mendaki meskipun sedang hujan. Ini kan tidak sesuai sama teks tadi, karena saat hujan atau badai mereka diarahkan untuk berpindah ke tempat yang lebih aman atau safer place.
Nah, di paragrafnya selanjutnya, many students were injured. Nah, tadi disampaikan di dalam teks bahwa pada program kali ini tidak ada siswa yang terluka karena mereka mengikuti instruksi dengan benar. The school cancel future program, dan ini tidak disampaikan tentang pembatalan program-program setelahnya dari camping ini. Sedangkan untuk opsi Delta, the students stay in the hotel, they listen to music every night, the instructors prepare everything for them, the students never learn teamwork. Oke, ini jelas salah, karena dia menentang semua pernyataan yang tadi disampaikan dalam teks narasinya, bahwa mereka tidak stay di hotel, tapi mereka camping di mountains atau di pegunungan. They listen to music every night, mereka tidak mendengarkan musik di sana. The instructors prepare everything for them, no. Karena di sini mereka yang menyiapkan barang-barang mereka masing-masing, melakukan kerjasama. Sedangkan di sini di kalimat terakhir disampaikan the students never learn teamwork. Sedangkan mereka tadi belajar teamwork, responsibility, and discipline. Jelas berbeda. Sedangkan error, the school organize a sport competition, students play football and basketball. Heavy rain stop the final match, the event end without winners. Nah, mereka tidak mengadakan pertandingan olahraga, tapi mereka mengadakan camping. Di sini jelas. Maka jika kita pilih Alpha, Bravo, Charlie, Delta, dan Error, kira-kira opsi mana yang paling benar? Ya jelas. Kita lihat bahwa opsi yang paling tepat adalah Bravo, karena dia mensummarize atau mewakili, menyimpulkan keseluruhan teks, yang akhirnya mewakili setiap paragraf yang ada dengan kalimat yang masing-masing mewakili tiap paragraf tersebut. Oke, saya kira adik-adik sudah paham ya untuk questions number 1 atau pertanyaan nomor 1. Selanjutnya kita akan lihat untuk pertanyaan kedua terkait narasi atau teks naratif. Nah, questions number 2, why were the students safe during the storm? Nah, ini tuh tipikal soal yang membahas tentang sebab akibat gitu. Kenapa? Karena di sini dia menanyakan kenapa akhirnya students atau siswa ini tetap aman selama terjadinya badai. Apa yang menyebabkan hal tersebut? Nah, kita lihat kembali ke teks. Caranya adalah kita harus mencari kata kunci. Kata kunci yang ingin digunakan di sini adalah safe during the storm. Jadi kita harus mencari kalimat mana atau paragraf di mana yang menyampaikan tentang keamanan siswa selama badai berlangsung. Oke, kita kembali ke teksnya. Di teksnya di sini disampaikan dia ada di paragraf 1, 2, dan 3. Ternyata di paragraf ketiga. Di paragraf ketiga di sini disampaikan bahwa heavy rain fell and strong wind blew across the camping area. The instructors immediately asked everyone to stay calm and move to a safer place because the students follow the instruction. Jadi karena, ada penggunaan kata karena. Tadi kan kita membahas tentang sebab dan akibat. Di sini, because the students follow the instructions carefully, karena si siswa ini mengikuti instruksi dengan hati-hati, no one was injured during the storm. Tidak ada akhirnya siswa yang terluka selama terjadinya badai. Kenapa? Karena mereka mengikuti instruksi yang diberikan. Nah, maka kita lihat di sini opsinya. Question number 1. Alasan mereka tetap aman. Pertama, Alpha, they hide inside their tents all night. Mereka bersembunyi di balik tenda-tendanya sepanjang malam. Apakah itu betul? Nah, itu jelas kurang tepat. Bravo, the rain stopped very quickly. Ini jelas tidak disampaikan bahwa akhirnya hujannya berhenti dengan cepat. Kenapa? Karena hujan atau badainya itu berlangsung hingga 1 malam atau seharian hingga besoknya baru berhenti. Charlie, they follow the instructor directions carefully. Mereka mengikuti arahan dari instrukturnya dengan hati-hati. Nah, kira-kira ini kayaknya lumayan masuk ya, kita simpan dulu. Delta, the teachers cancel the camping trip earlier. Berarti gurunya ini membatalkan perkemahan dengan lebih cepat. Jadi mereka membatalkan perkemahan yang ada itu yang dilakukan. Nah, error, they return home before the storm started. Mereka kembali ke rumah bahkan sebelum badainya itu berlangsung atau dimulai. Nah, ini jelas berbeda dengan tadi yang kita baca pada teks narasinya. Maka jelas di sini jawabannya adalah Charlie. Kenapa? Karena alasan mereka aman adalah karena mereka mengikuti arahan instruktur mereka dengan hati-hati. So that, kalau kita kembali lihat ke teksnya,
Di sini sampaikan bahwa because the students follow the instructions carefully, no one was injured during the storm. Karena mereka mengikuti arahan dengan baik, maka tidak ada yang terluka saat terjadinya badai. Gitu. Jadi ketika kita mengerjakan soal cause and effect atau penyebab dan dampak, kita harus melihat dulu di mana ada penggunaan konjungsi sebab akibat. Konjungsi sebab akibat kan salah satunya adalah kata karena gitu. Dan kedua, kita harus melihat lagi sama-sama bagaimana mengidentifikasi kata kunci yang ada agar kita tidak perlu membaca keseluruhan teks dan menghabiskan waktu, tapi lebih bisa mengefisienkan waktu dengan mencari langsung, dengan membaca skimming, mencari kata kunci yang ada pada teks tersebut. Oke, saya kira adik-adik sudah paham ya untuk questions number 2. Kita akan pindah ke questions number 3. Oke, questions number 3 ini adalah salah satu jenis soal ataupun yang paling sering bisa kita pakai untuk mendapatkan nilai yang bagus. Kenapa? Karena di sini kita hanya diarahkan untuk mencari sinonim saja dari sebuah frasa atau sebuah kata. Nah, what does the phrase stay calm in the text mean? Jadi apa makna frasa tetap tenang dalam teks tersebut? Apakah Alpha feel angry during the storm, ignore the instructors completely, run away from the campsite quickly, remain relaxed and not panic, continue playing outside in the rain. Jadi kalau Alpha artinya kita, kalau stay calm itu artinya kita marah selama terjadinya badai. Itu jelas berbeda ya sama calm. Kan calm itu tenang, tetap tenang. Sedangkan kalau angry berarti kita menggebu-gebu, kita marah gitu. Nah, sedangkan Bravo ignore the instructors completely. Kita mengabaikan instruktur atau arahan instruktur secara keseluruhan. Itu kan bukan stay calm, tapi itu lebih ke ignoring atau mengabaikan. Nah, run away from the campsite quickly. Kita berlari atau pergi dari tempat camping itu. Ini jelas berbeda sama yang dimaksud dalam stay calm itu. Sedangkan Delta remain relax and not panic. Kita tetap relax, tetap tenang and not panic. Nah, cara mengidentifikasinya adalah kita lihat apa sinonim yang tepat untuk menggantikan kata calm. Calm di sini bisa digantikan dengan relax atau tetap relax, tenang, tidak panik terhadap terjadinya suatu hal yang mengakibatkan kita mungkin terluka dan lain-lain, tapi tetap mencari gimana cara atau mencari solusi dalam menyelesaikan permasalahan itu. Sedangkan error, continue playing outside in the rain. Kita tetap bermain-main di luar selama hujan terjadi. Ini jelas berbeda sama yang kita ingin cari, karena stay calm artinya tenang, bukan malah mengabaikan aturan atau mengabaikan instruksi yang ada. Maka jelas untuk nomor 3, the questions, the answer is remain relaxed and not panic. Tetap tenang dan tidak panik. Itu adalah sinonim dari frasa stay calm yang dimaksud pada teks tersebut gitu. So that tadi seperti di question number 2, karena mereka tetap tenang, mereka mengikuti instruksi dengan baik, akhirnya mereka bisa menyelesaikan trip atau camping itu dengan baik tanpa adanya orang-orang yang terluka. Oke. Question number 4. Nah, kita sampai ke contoh soal terakhir nih sebelum kita akhirnya masuk ke little materi atau materi sedikit dari adanya cause and effect. What lessons can be learned from the story? Nah, apa yang bisa kita pelajari dari cerita tadi? Kira-kira apakah Alpha, teamwork is important during difficult situations, outdoor activities should always be avoided, following instruction can keep people safe, camping is only for physically strong students, responsibility includes cleaning sharp place after use. Nah, questions number 4 ini merupakan jenis pilihan ganda kompleks. Kenapa? Karena kita diarahkan sebenarnya untuk mencari jawaban lebih dari satu. Karena apa-apa saja. Nah, kenapa di sini menggunakan S, what lessons? Karena pelajaran yang akan kita pelajari tidak hanya satu opsi saja, tapi kemungkinan lebih dari satu opsi. Makanya dia menyampaikan kata what lessons. Nah, cara untuk menjawab soal seperti ini adalah kita harus melihat baik-baik apakah dia sesuai dengan teksnya ataukah tidak. Untuk Alpha, teamwork is important during difficult situation. Jadi, kerjasama ini adalah hal yang penting selama terjadinya situasi yang sulit. Gitu. Itu untuk Alpha. Bravo, outdoor activities should always be avoided. Bahwa kegiatan outdoor atau kegiatan di luar ruangan ini seharusnya harus selalu kita hindari. Nah, itu kan bukan hal yang ingin disampaikan tadi di dalam story atau ceritanya.
Following instruction can keep people safe, bahwa mengikuti instruksi dengan benar ini bisa membantu kita tetap aman. Sedangkan delta, camping is only for physically strong students, bahwa camping ini hanya untuk orang-orang yang fisiknya itu kuat atau siswa yang fisiknya itu kuat. Sedangkan error, responsibility, tanggung jawab itu salah satunya including cleaning share place after use, atau membersihkan ruang bersama atau tempat publik ketika telah digunakan. Nah, sekarang kita lihat. Nah, teamwork is important during difficult situation. Ini apakah ada di dalam teks? Oke, kita lihat dulu teksnya. Di sini teksnya disampaikan bahwa kita harus bekerja sama ketika ada hal yang sulit atau ada situasi yang sulit. Nah, di sini disampaikan bahwa ketika terjadi masalah, mereka itu akhirnya bersama-sama. Di sini, the instructor immediately ask everyone to stay calm and move to a safer place because students follow the instruction carefully. Jadi karena siswa-siswa ini mengikuti arahan dengan tepat, mengikuti instruksi yang ada, maka mereka aman. Di sini juga disampaikan di paragraf kedua, disampaikan bahwa however they continue the activities enthusiastically. At night they gather around a campfire and listen to stories from the actors. Jadi dia melihat bagaimana pentingnya kerjasama dalam melaksanakan suatu hal yang sulit. Contohnya adalah camping. Karena ketika kita camping atau perkemahan kan itu membutuhkan kerjasama dalam membangun tenda. Di sini disampaikan student prepare tents, food, supplies, flashlight, and first aid kits. Mereka masing-masing mempersiapkan, bersama-sama mempersiapkan barang-barang yang dibutuhkan dalam perkemahan itu. Maka kerjasama adalah hal yang penting, gitu. Maka alfa bisa kita amankan. Oke, sekarang kita lihat untuk opsi keduanya tadi. Outdoor activities should always be avoided. Nah, ini jelas salah ya, yang tidak masuk dalam teks atau tidak disampaikan dalam narasi. Kenapa? Karena mereka melarang penggunaan atau melakukan aktivitas di luar ruangan. Sedangkan tadi ternyata kita baca bahwa kegiatan di luar ruangan atau perkemahan ini bisa membantu kita dalam meningkatkan berbagai skill-skill atau keterampilan yang diperlukan. Sedangkan kalau Charlie, following instruction can keep people safe, bahwa mengikuti instruksi dengan tepat ini bisa membuat orang-orang tetap aman. Nah, ini tadi yang kita sampaikan juga, bahwa di paragraf keempat disampaikan bahwa karena orang-orang tersebut atau siswa-siswa tersebut mengikuti arahan dengan baik, akhirnya mereka tetap aman atau tidak terganggu dengan adanya badai yang terjadi di wilayah perkemahan. Di sini disampaikan untuk delta, camping is only for physically strong students. Di sini seakan-akan mengeksklusifkan orang-orang yang atau siswa-siswa yang kuat fisiknya, sedangkan mengabaikan siswa-siswa yang mungkin memiliki kelemahan di bagian fisik, karena camping ini katanya hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang fisiknya kuat. Sedangkan tadi tidak disampaikan tentang perbedaan seperti itu, karena camping ini dilakukan bersama-sama tanpa melihat kuat atau tidaknya fisik, tapi kita sama-sama karena ada teamwork, ada kerjasama, ada responsibility, dan ada disiplin yang akhirnya membantu mereka semua. Error, responsibility includes cleaning share place after use. Nah, ini disampaikan tadi di paragraf terakhir. Kenapa? Karena disampaikan bahwa setelah akhirnya mereka melakukan camping atau perkemahan, mereka akhirnya bersama-sama membersihkan tempat yang telah digunakan. Jelas ini disampaikan tadi di paragraf terakhir, bahwa di sini on the last day the weather improved, the student worked together to clean the campsite before returning home. Although trip was challenging, many students said the camping program taught them discipline, teamwork, and responsibility. Dijelaskan di sini bahwa jelas bahwa siswa-siswa ini bekerja bersama-sama membersihkan tempat perkemahan sebelum mereka pulang ke rumah. Nah, maka opsi error di sini itu bisa masuk dalam opsi yang kita ingin pilih. Jadi kalau diidentifikasi tadi alfa masuk jelas karena ini membahas tentang kerjasama itu penting dalam situasi sulit. Bravo kurang masuk karena dia ingin kita tidak mengikuti kegiatan-kegiatan outdoor atau kegiatan-kegiatan di luar ruangan. Charlie, following instruction can keep people safe. Ini jelas masuk juga karena kita diarahkan untuk mengikuti instruksi agar tetap aman. Delta, camping is only for physically. Ini mendiferensiasi ataupun ini membeda-bedakan orang-orang dengan fisik tertentu. Jelas delta tidak masuk. Responsibility includes cleaning share place after use, atau bertanggung jawab dalam membersihkan area yang telah kita gunakan. Nah, ini jelas. Maka what lessons can be learned from the story? Ada 3.
Yang pertama, teamwork is important during difficult situations, alpha. Following instruction can keep people safe, Charlie. Dan error, responsibility includes cleaning share place after use. Seperti itu. Jadi ketika teman-teman atau adik-adik sekalian mengerjakan soal-soal narasi dan diarahkan untuk mencari apa yang bisa kita pelajari dari sebuah cerita atau sebuah teks yang ada disampaikan, maka kita harus melihat kira-kira apakah dia masuk ke pilihan ganda kompleks atau tidak. Jika pilihan ganda seperti biasa atau pilihan ganda umumnya, mungkin hanya satu opsi saja. Tapi ketika kita diarahkan untuk mencari beberapa jawaban atau pilihan ganda kompleks, maka usahakan pilih lebih dari satu atau yang sesuai dengan ceritanya atau sesuai dengan teks yang ingin kita ketahui. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan melakukan review materi. Nah, di sini cause and effect relationship ini salah satu materi yang akan masuk mengenai bagaimana hubungan sebab akibat, karena tujuannya adalah untuk mengetahui atau memahami hubungan antara suatu peristiwa dan alasan mengapa peristiwa tersebut terjadi dalam teks. Seperti tadi di soal nomor 2 yang menyebabkan apa penyebab si siswa-siswa ini tetap aman ketika melakukan camping atau perkemahan. Nah, dalam soal reading TKA atau SNBT, siswa harus mampu menemukan pertama sebab alasan terjadinya sesuatu, terus efek akibat hasil atau dampak dari suatu tindakan atau peristiwa gitu. Jadi adalah sebab sedangkan efek adalah akibat, seperti itu. Nah, di sini ada beberapa kata kunci yang sering kita temui dalam soal-soal narasi untuk mengetahui apa fungsi dan contoh penggunaannya. Di sini kata kunci because yang menunjukkan kata sebab atau karena. She stay home because she was sick. Jadi dia tetap di rumah atau tetap tinggal di rumah karena dia merasa sakit. Dia lagi sakit. Makanya kenapa dia tinggal di rumah? Karena dia sakit. Yang mana di sini penyebabnya? Penyebabnya adalah karena dia sakit. Akibatnya adalah dia tetap di rumah. Seperti itu. Terus untuk kata kunci kedua, because of, menunjukkan penyebab. The match was cancelled because of the rain. Bahwa pertandingan tersebut dibatalkan karena terjadi hujan. Nah, ini kata penggunaan because of juga ini biasa masuk dalam soal narasi. The match was cancelled. Nah, ini merupakan akibat penyebabnya because of the rain. Karena hujan, itu adalah sebabnya. Untuk so menunjukkan akibat juga. Jadi so itu adalah jadi. It rained hard, so the road was flooded. Ini hujan atau terjadi hujan yang deras, maka jalanan itu basah atau banjir. Nah, di sini rain hard itu adalah penyebabnya. Akibatnya adalah the road was flooded. Jadi tadi berbeda dengan because sama because of. Kalau because kan akibatnya di depannya, tapi penyebabnya di belakang. Sedangkan ini penyebabnya di depan, akibatnya yang di belakang, karena so itu maka jadi gitu. Therefore, maka dari itu, menunjukkan hasil atau kesimpulan. He studied hard, therefore he passed the test. Jadi karena dia belajar dengan giat, maka dari itu dia lulus tesnya. Ini penyebab, ini akibatnya. Ini penyebab, ini dampaknya. Gitu. Jadi penyebab dulu, therefore maka dari itu baru dampak. Itu. Nah, yang terakhir, as the result, menunjukkan itu dampak juga. The river overflowed, as a result, many houses were damaged. Jadi, karena air sungai meluap, maka hasilnya, as a result, akhirnya, many houses were damaged. Banyak rumah yang rusak. Ya, yang mana kita identifikasi, yang mana contoh dari penyebabnya. Penyebabnya adalah the river overflowed. Jadi, yang menyebabkan adanya rumah-rumah ini rusak adalah karena sungainya ini meluap. Nah, apa akibatnya? Akibatnya, after as a main result, houses were damaged. Banyak rumah yang rusak. Ini merupakan akibat. Seperti itu. Nah, jadi mudah bukan dalam menentukan sebab atau akibat serta cause and effect. Jadi, adik-adik sekalian dalam mengerjakan cause and effect lagi tidak perlu pusing. Karena hanya memegang atau melihat saja kata kunci yang ada atau fungsi serta contoh-contoh kalimat dalam mengidentifikasi sebab dan akibat yang ada. Seperti itu. Oke, jadi kita sampai ke materi terakhir dari tadi cause and effect. Jadi apabila adik-adik semua ada permasalahan, silakan belajar kembali dan mengulang-ulang soal yang tadi sudah kita kerjakan bersama-sama.
Baik, itu adalah akhir materi kita hari ini. Semoga adik-adik paham. Jangan lupa belajar dan kembali mengerjakan soal di rumah. Salam dari saya, Nurjan Syahid, generasi smart, berkarakter, cerdas.